Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor undi 68. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alaihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dzalikal ladzi yubashirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna indaha ghafurur rahim. Inilah kabar gembira yang diberikan Allah kepada para penyembahnya yang beriman dan berbuat baik. Katakan, untuk itu aku tidak meminta imbalan kepadamu kecuali cinta sanak saudara Nabi. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Teman-teman, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan dalam hal ini Allah telah berfirman pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi alamal bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Alamal insana ma'lam ya'lam. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, teman-teman, apa sih makna di balik ayat tersebut? Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah memerintahkan umatnya agar pandai. Mulai dari membaca, lalu diteruskan hingga belajar. Kita harus belajar, terutama ilmu agama. Namun, kita juga membutuhkan untuk belajar ilmu dunia. Dengan ilmu agama, kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sementara ilmu dunia akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari ilmu iklim dan cuaca, maka akan sangat berguna bagi petani dan nelayan karena dapat menunjang pekerjaan mereka. Contoh yang lain misalnya smartphone. Smartphone adalah pengembangan dari penemuan alat pesawat telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876. Dan pada tahun 2022 ini, pesawat telepon telah berkembang dengan amat sangat mengherankan. Mulai dari yang memakai kabel hingga tidak memakai kabel, bahkan sekarang smartphone dapat menggantikan beberapa fungsi alat, seperti kalkulator, jam, kalender, bahkan radio dan televisi. Itu semua karena ilmu yang dipelajari dan dikembangkan oleh manusia. Bahkan dengan ilmu kita dapat menolong sesama, mengurangi korban bencana, dan masih banyak lagi manfaat ilmu. Sebuah bangsa tidak akan maju apabila tingkat pendidikannya tidak berkualitas. Kita sebagai seorang pelajar harus menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu setinggi-tingginya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan ilmu yang diberikan oleh ibu bapak guru. Namun, ketika kita menuntut ilmu,
kita tidak boleh melupakan syariat agama. Tanpa ilmu agama sebagai pegangan, maka kita akan tersesat dalam kebebasan berpikir itu. Ilmu dapat dicari menggunakan akal dan logika. Dengan ilmu agama, kita akan mendapatkan hikmah dari semua ilmu yang kita dapatkan. Dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, maka kita juga akan mendapatkan banyak hikmah. Ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu pengetahuan alam, disertai dengan ilmu agama dalam penerapannya, akan menjadi hikmah apabila kita menjalankannya dalam kebenaran dan kebaikan. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, sesungguhnya Allah telah mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Kathah wong manten bar sasi sura, cekap semanten nyuwun ngapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.